Baiklah, kita mulai aja. Ini materinya agak banyak, jadi saya akan padetin. Nggak pakai UKBM, saya masukin soalnya, belajarnya karena mungkin yang akan disampaikan lebih banyak daripada sekadar UKBM. Begini, materi yang sekarang ingin disampaikan adalah tentang momentum. Momentum dan impuls. Apa itu momentum? Ini agak susah ya. Kayaknya kalian harus lebih ekstra memperhatikan karena sebenarnya nggak apa-apa sih nggak sekarang juga kan saya rekam juga ya. Tapi kalau nggak mengikuti kan nggak semua yang dicatat itu diomongin ya. Kalau nggak nonton kayaknya nantinya agak bingung juga. Kalau ada pertanyaan langsung aja potong ya. Nggak usah sungkan-sungkan gitu. Oke, siap, Pak. Momentum itu adalah apa? Ukuran kesulitan benda atau sesuatu ya untuk dihentikan saat sedang bergerak. Ini. Momentum adalah ukuran kesulitan benda untuk dihentikan saat sedang bergerak. Berarti poinnya adalah dia harus sedang bergerak baru punya momentum. Itu kan? Karena tujuannya buat dihentikan. Tujuannya ya. Tapi kalau nggak berhenti juga nggak apa-apa. Tapi sulit. Nah, di sini lambang momentum adalah P. Dia vektor. Benda pasti punya massa. Bergerak artinya dia pasti punya apa? Kecepatan. Jadi ini urusannya. Momentumnya, massanya, dan kecepatannya. Kau bandingin aja dua hal. Pilihannya kan dua. Kamu pengen bandingin mobil truk yang sedang bergerak, gitu, bergerak melaju besar dengan massa yang besar, tapi V-nya kecil, tetap momentumnya gede. Momentum gede. Karena tetap dia punya massa yang gede. Bandinginnya sama peluru. Peluru, walaupun massanya kecil, tapi V-nya gede. Ya momentumnya juga gede. Jadi pilihannya dua. Kamu pengen massanya gede atau eh, kecepatannya gede. Sama-sama susah dihentikan. Jadi ada dua jenis yang susah dihentikan. Nah itu momentum. Sampai sini paham ya? Momentum itu Siap, vektor. paham, Pak. Momentum itu vektor. Ingat, momentum itu vektor. Artinya apa? Kalau vektor berarti arah itu ngaruh. Arah berpengaruh. Jadi momentum ke kanan sama ke kiri itu beda. Ya, momentum ke kanan sama ke kiri beda. Sekarang begini. Ini sampai sini konsepnya. Rumusnya cuma satu. P sama dengan M dikalikan V. Itu rumus umum dari
momentum. Ini konsep awalnya sebagai dasar bahwa momentum itu gitu. Selanjutnya kita kenal namanya, ini saya clear dulu. Ternyata momentum itu kekal. Kok bisa? Nah, kalimatnya begini. Sebelum dan sesudah kejadian adalah sama. Momentum sebelum dan sesudah kejadian adalah sama. Kejadiannya apa? Nah, itu. Yang pertama, biasanya ada pelepasan. Yang kedua, ada tumbukan atau tabrakan ya sama ya. Yang ketiga, ada pantulan. Jadi ada 3 biji biasanya. Pelepasan tuh contohnya apa? Pelepasan tuh contohnya peluru. Tumbukan itu contohnya apa? Tabrakan. Pantulan contohnya apa? Ya bisa tabrakan juga. Tapi ada lagi misalnya bola terpantul. Jatuh. Jadi kejadiannya tuh ada 3. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ngomongin pelepasan. Suaranya kencang banget. Pelepasan. Ignition biasanya. Contohnya apa? Peluru. Kemarin itu saya kasih soal begini. Kalau misalnya ada sebuah peluru AWP Magnum ya, itu AWP, ini senjatanya sniper ya, senapan runduk. Masanya kira-kira 100 gram. Itu apa namanya? Saya baca di Wikipedia ya, untuk massa terberat dari massa peluru AWP. Terus kecepatannya pada saat lepas dari selongsongnya tuh dia sekitar 390 meter per sekon. Iya cepet banget. Jadi peluru AWP tuh kalau ditembakin tuh kena kepala kamu atau kata kepala musuh dah. Orang itu belum dengar suaranya. Jadi pas dia kena tuh dia belum dengar suaranya karena kecepatan peluru itu lebih dari kecepatan suara. Gitu. Jadi pada saat ada cetang baru gitu doang atau yang kena baja atau gimana cetang, tapi baru kedengeran suaranya beberapa milidetik kemudian jeder baru lewat suaranya. Nah dari sini ketahuan momentumnya berapa nih peluru. Kan gampang ya, momentumnya adalah M dikalikan V. Masanya adalah oh emang gitu ya? Ya maaf saya ternyata baru ngeh waktu saya belajar momentum. Tapi saya udah ngeh dari dulu ya. Masanya 0,1 kg. Dikalikan 390. Yang artinya momentum peluru itu saat dia bergerak adalah 39 kg meter per sekon. Nah ini adalah momentum. Momentum si peluru itu doang. Nah itu pelurunya doang ya kita itu. Gampang kalau cuma nguting momentum doang sih gampang, tinggal kali aja. Tapi yang susah adalah ini kalimatnya dilanjut. Ini kalimatnya dilanjut. Terlepas dari, kan kalau peluru kan pasti terlepas dari ya, terlepas
Dari senapan, kata data di Wikipedia sih massa senapannya adalah bermassa sekitar 7 kg. Maka kecepatan senapan saat melepas peluru berapa? Nah, gini biasanya. Berapa kecepatan senapan saat lepas peluru? Ini kalau kamu main PUBG tuh suka ada tuh kalimat seperti recoil. Recoil tuh kan kestabilan senapan ya untuk pada saat menembakkan peluru. Semakin kecil massa peluru, berarti momentum pelurunya semakin kecil juga nanti. Maka senapan itu tidak akan capek-capek mundur pada saat nembakin satu peluru doang. Makanya dia lebih stabil. Tapi kalau pelurunya makin gede, kayak senapan runduk, atau makin cepat pelurunya, maka efek kesenapannya pun mundur gitu. Sama kayak kamu lempar bola basket ke depan di atas kursi yang licin. Kamu kan mundur ya. Gitu. Itu nggak mungkin kan senapan runduk dengan massa segede gitu, dia berkali-kali gitu, itu kayak Gatling gun. Itu pun harus dipegangin kan dengan alat yang nempel gitu. Nah, ini tuh bisa diketahui dengan seperti ini. Pokoknya P sebelum pelepasan ya, itu akan sama dengan P sesudah. Kalau headset langsung mati, iya ya, nggak denger suaranya ya. P sebelum itu sama dengan P sesudah. Sebelum apa? Pelepasan. Nah, P sebelum pelepasan itu ada dua ya. Massa peluru dikalikan V peluru, ditambahin massa senapan dikalikan kecepatan senapan. P sesudah, ya massa peluru dikalikan V peluru aksen. Perhatikan, aksen itu berarti sesudah kejadian. Ditambah massa senapan dikalikan V senapan aksen. Nah, ini tuh nol besar di sini. Kenapa nol, Pak? Ya karena V peluru sebelum kejadian itu nol. Karena masih di dalam senapan kan. V senapannya juga nol. Sebelum kejadian tuh. Nah, pas sesudah kejadian, massa peluru tetap 0,1. V peluru setelah kejadian kan mana? Pan V peluru setelah kejadian kan ini. Kan kita tahu peluru 390 meter per sekon kan kalau udah lepas ya. Nah, dikalikan 390. Ditambahin massa senapan setelah kejadian kan tetap 7. V senapannya kagak tahu berapa. Ya kan artinya minus 39 sama dengan 7 V senapan aksen. Maka ketahuanlah V senapan aksennya adalah minus 39 bagi 7. Berapa nih? 39 bagi 7. 5, ya. Pokoknya sekitar minus 5, 4 per 7 meter per sekon. Pak, kenapa minus? Iyalah, karena ke belakang. Jadi, fungsinya posisi senapan runduk dipegangin itu tuh untuk menahan kecepatan senapan mundurnya gitu. Kalau kagak ditahan tuh senapan mundur dengan kecepatan sekian. Makanya harus dipegangin. Kalau nggak harus dikasih stabilizer gitu, yang kalau misalnya senjatanya CBU gitu, misalnya senjatanya yang ada apa tuh yang kayak segitiga di bawahnya. Begitu. Jadi poinnya adalah P sebelum itu sama dengan P sesudah. Begini. Nanti kalau kamu cari coba video namanya cancelling momentum. Cancelling momentum itu
dia nembakin peluru ke depan, ya nembakin peluru ke depan ya pokoknya nembakin peluru ke depan, tapi orangnya lagi mundur. Kebayang nggak? Jadi nembakin peluru, misalnya pelurunya sniper nih, kecepatannya 390 meter per sekon. Gimana kalau dia ditembakin pada saat ada sesuatu yang mundur dengan kecepatan 390 meter per sekon? Ternyata pada saat pelurunya keluar, itu nggak nembak dia, berhenti. Malah langsung jatuh. Nanti ya, saya akan tunjukkan videonya. Oh my god, it's like a cartoon. It's just Nah, di sini tuh pada saat bolanya lepas, dia nggak maju bolanya. Karena udah di-cancel sama kecepatan yang mundur. Jadi bola yang maju di-cancel sama pada saat ditembak dia mundur. Makanya bolanya nggak maju, diem aja. the air. Stop. Itu namanya canceling momentum. Yang kedua, setelah pelepasan adalah tumbukan. Nah, ini yang rada panjang. Kenapa rada panjang? Karena ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama adalah lenting sempurna. Lenting sempurna. Yang kedua adalah lenting sebagian. Sebagian. Yang ketiga adalah tidak lenting. Apa itu lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting? Begini, kita mengenal ada namanya koefisien kelentingan. Aduh, lenting itu apa ya? Nyoy-nyoy atau gimana ya? Lenting adalah sesuatu tuh menunjukin kalau dia sesuatu tuh mantul atau enggak. Jadi kalau ada namanya koefisien lenting. Kalau lenting sempurna E-nya 1. Ini E-nya 1. Kalau ini E-nya tuh di antara 0 dan 1. Ini E-nya 0. Jadi lenting itu koefisien yang menentukan, E itu adalah koefisien yang menentukan sesuatu itu energinya dipakai buat mantul lagi atau enggak. Gitu loh. E itu koefisien yang nentuin si energi dipakai buat mantul lagi atau enggak. Sebanyak apa? Jadi kalau misalnya ada bola jatuh, tuk 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 ke bawah gini, habis itu mantul laginya ke sini, dibandingkan dengan ada bola yang sama-sama jatuh dari sini, tuk 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 tuk, terus dipantulin lagi, cuman sampai sini, ini berarti koefisien kelentingannya tuh gedean yang A ketimbang yang B. Nah, koefisien kelentingan ini yang ngaruhin kamu main futsal pakai bola futsal. Kamu nggak main futsal pakai bola yang sejenis bola basket. Karena nggak enakeun. Nah, nggak enak atau nggak enak bola dipakai itu ditentuin sama koefisien kelentingannya. Pokoknya mah atlet atau pemain mah tinggal make dan bilang itu bola enak atau enggak. Tapi ada beberapa ilmuwan di belakang sana yang yang mendesain bola agar enak dipakai. Ya ditentuin, oh ini koefisien kelentingannya segini ternyata. Pada saat di interview nih, si orang-orang enaknya di sini, di sini, di sini. Gitu ya. Itu koefisien kelentingan. Kamu juga nggak mungkin main bola basket pakai bola yang kelentingannya sama dengan bola futsal. Nggak mantul gitu. Itu rumusnya ada 2. Rumus umumnya adalah V2 aksen min V1 aksen. Berarti ada 2 benda nih. Diminus per V2 min V1. Ini 1 rumus. Berdasarkan kecepatan. Tapi ada juga rumus berdasarkan ketinggian. Sama dengan akar H.
N-1 per HN. Atau poinnya adalah akar H sesudah, ini N plus 1 ya. H sesudah dibagi H sebelum. Ketinggian sesudahnya dibagi ketinggian sebelumnya. Jadi ada 2. Ini adalah rumus besar dari koefisien kelentingan. Nah, poin-poinnya adalah lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting. Kalau lenting sempurna itu apa, Pak? Lenting sempurna itu semua energinya dipakai buat mantul. Jadi, ada kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Ini hanya terjadi di yang lenting sempurna. Nah, kalau lenting sebagian, itu nggak semuanya dipakai buat mantul. Mungkin ada yang energinya dipakai jadi bunyi, kan? Tuk, ada bunyinya, jadi kan berkurang. Ada yang dipakai jadi panas, ada yang dipakai buat deform materialnya, maksudnya dia dibuat penyet lah atau gimana, jadi berubah bentuk. Kalau tidak lenting, itu semua energinya nggak ada yang dipakai buat mantul. Sibuk, semua energinya diubah menjadi hal yang lain. Contoh, manusia jatuh dari ketinggian 10 meter, kan? Kayak gitu. Prak, itu energinya nggak ada yang dipakai buat mantul. Energinya dipakai buat matahin tulang, buat ngabisin nyawa, kan gitu. Nggak ada yang buat bunyi, nggak ada yang buat mantul lagi. Atau nggak kecoa ditabrak mobil, emang mantul? Kan nggak. Energinya dipakai buat apa? Buat ngancurin si kecoanya. Nggak ada buat, ini kok dark banget ya penjelasannya. Dan pokoknya itulah, nggak ada energi yang dipakai buat mantul. Tapi itu poinnya, poin koefisien kelentingan itu. Nah, sekarang kita bahas soal yang tumbukan. Ini soalnya agak banyak ya. Bukan banyak, 1, tapi anaknya jadinya banyak. Jadi kecil-kecil tulisannya. Nah, kita tuh beres berapa sih? 745, 845, 915 ya. Contoh tumbukannya adalah misalnya begini. Ada bola 1, namanya bola 1 ya. Terserah sih namanya mau bola A atau B atau 1 atau 2 terserah ya. Ada bola 1. Dia punya massa sebesar 5 kg. Saya angkanya ngasal ya. Mungkin nanti jadi angkanya nggak enak ya, tapi terserah lah. Yang penting poinnya dapat. Kecepatannya adalah dia lagi bergerak ke sana. Kecepatannya adalah misalnya berapa ya? 10 meter per sekon. Ngebut lah, lumayan. Bola biliar. Terus dia menghantam, ada lagi bola 2. Lagi gerak ke sana. Ke kiri. Kecepatannya adalah misalnya 1 meter per sekon. Masanya kira-kira misalnya 15 kg. Itu sebelum kejadian nih. Sebelum kejadian. Ini massa 2 berarti ya. Ini V2, ini V1, ini M1, ini M2. Nah, sekarang gimana kejadian? Kan pertanyaannya gimana kejadian? Kejadian setelah tumbukan. Setelah tumbukan tuh gimana? Kan pertanyaannya tergantung dia lenting sempurna atau enggak kan gitu. Lenting sempurna atau enggak. Misalnya, oh ternyata untuk kasus yang pertama nih pakai warna putih. Ternyata E-nya misalnya 1. Artinya apa? Lenting sempurna. Gimana kejadian setelah tumbukannya? Ya udah, kamu kerjakan dulu. P sebelum itu harus sama dengan P sesudah. P ses ya. Atau kamu biasa nulis P sama dengan P aksen. Ya terserah, itu masing-masing. Kalau pengen nulis P sama dengan P aksen boleh, P sebelum sama dengan P sesudah juga boleh. Yang penting kamu tahu konsepnya. Berarti kan P sebelum tuh kan ada 2 nih.
M1 V1 ditambahin M2 V2 pan. Nah, begitu. P sesudah berarti M1 V1 aksen atau V1 sesudah ya bebas kalau pengen nulis itu terserah. Ditambah M2 V2 aksen. Nah, masukin satu-satu deh ini. Masa satunya 5 dikalikan V1-nya 10 ditambahin masa 2-nya 15 dikalikan V2-nya adalah min 1. Kenapa min 1? Karena minus ke kiri. Perhatikan itu vektor ya. M1-nya 5, V1 aksennya kagak tahu, ditambahin M2-nya 15, V2 aksennya kagak tahu juga. Dari sini ketahuan lah, 50 dikurangi 15. 35 sama dengan 5 V1 aksen ditambahin 15 V2 aksen. Diperkecil bagi 5 semua jadi gimana? V1 aksen ditambahin 3 V2 aksen sama dengan 7. Nah, ini adalah persamaan yang penting banget nanti. Gitu. Penting banget persamaan ini. Ini disebutlah persamaan 1. Kemudian, karena E-nya 1, dari sini E-nya 1, masuklah ke langkah yang kedua. E, rumusnya apa tadi kalau ada kecepatan? Min V2 aksen, V1 aksen, gitu. Dibagi V2 min V1. Kan gitu. Kalau min dimasukin kan berarti V1 aksen min V2 aksen. Dibagi V2 min V1. Gitu pan. E-nya itu nilainya 1. Maka di sini kan 1 sama dengan V1 aksen minus V2 aksen. Dibagi V2-nya berapa? V2-nya min 1. V1-nya berapa? Min 10. Kan gitu. Sehingga ini jadinya berapa? Min 11 sama dengan V1 aksen minus V2 aksen. Nah, ini kan jadi persamaan 2 nih. Ini. Nah, persamaan 2 kan ini. Baru diapain? Eliminasi. Eliminasi 1 sama 2, jadi gimana? Kali pasti setelah dieliminasi kan jadinya, ini harus dikasih pembatas dulu dah. Biar enggak ribet. Nah, dieliminasi lah ini. V1 aksen, kurang atas berarti. V1 aksen ditambahin 3 V2 aksen sama dengan 7. Terus ada lagi V1 aksen minus V2 aksen sama dengan min 11. Pan kalau dikurangi V1-nya habis tuh. Jadi 4 V2 aksen sama dengan 18. Ayo ini matematika ya. Kan 3 minus 1 jadi 4. 7 minus 11 jadi 18. V1 minus V1 aksennya habis. Jadi V2 aksennya akan sama dengan berapa? V2 aksennya 18 bagi 4. 4,5 meter per sekon. Oh, positif. Berarti V2-nya ke kanan. Artinya dia ke kanan. Begitu. V2-nya. Terus V1-nya gimana? V1-nya pakai yang ini aja, tinggal V1 aksen dikurangi 4,5 jadinya minus 11, kan gitu. Maka V1 aksennya akan sama dengan berapa? 15, berapa ya? Bukan. Min 11 tambah 4,5 berapa ya?
Ntar dulu, kok saya jadi gini matematikanya. 11 kurangin 4,5 berapa, Bay? 5,5. 6,5. Minus 6,5. Meter per sekon. Artinya kemana? Ke kiri. Jadi setelah kejadian itu, V1 ke kiri, V2 ke kanan. Kebayang nggak? Jadi ini untuk E sama dengan 1 nih. Begitu. Ini untuk E sama dengan 1. Nah, terus untuk E sama dengan nggak 1 gimana? Nah, ini kita kerjain di sini. Untuk E sama dengan, misalnya E-nya sebutlah angka E sama dengan 0,1 dah. 0,1. Maksudnya nggak mantul-mantul amat, bahkan nggak terlalu mantul lah. Mendekati tidak mantul. Kecil E-nya. Kayak bola futsal. Ini persamaan satunya tetap. Persamaan 1 dipakai. Yang kagak dipakai apa? E-nya. Berarti kan E-nya akan sama dengan V1 aksen minus V2 aksen dibagi min 11 kan itu. Dari mana ini nih? Bedanya apa? Bedanya E-nya 0,1 sama dengan V1 aksen minus V2 aksen dibagi min 11. Pan jadinya gimana? Jadinya V1 aksen minus V2 aksen sama dengan min 1,1. Pan begitu ya? Jadi persamaan berapa nih? Jadi persamaan 3 lah katakanlah. Nah, persamaan 3 ini dieliminasi sama persamaan 1 lagi. Di persamaan 1 sama persamaan 3 itu kepake. Jadinya bagaimana? Jadinya ya eliminasi aja kayak tadi. V1 aksen ditambah 3 V2 aksen sama dengan 7. Sama V1 aksen dikurangi V2 aksen sama dengan minus 1,1. Di sini ketahuan lah, ini dikurangi 4 V2 aksen sama dengan 8,1. Di sini dapatlah V2 aksen sama dengan 8,1 bagi 4. Berapa itu 8,1 bagi 4? 2,25. 2,25 meter per sekon. Ke kanan. Jadi masih ke kanan ini. Dia masih ke kanan. Kanan. Terus V1-nya berapa? Ya udah berarti V1 aksen dikurangi 2,25 sama dengan minus 1,1. Sehingga V1 aksen sama dengan 2,25 berarti 1,15. Uniknya adalah dia masih ke kanan juga. Jadi kalau misalnya E-nya 0,1, dia masih ke kanan ternyata. Si kecepatan si 2-nya. Jadi pada saat E-nya 0,1, setelah tumbukan, si benda 1 itu masih ke kanan. Benda 2-nya juga ke kanan. Jadi pada saat setelah tumbukan, 1 masih lanjut ke kanan, tapi kecepatannya berkurang. Tadinya 10, jadi 1,15. Kalau kecepatan si 2-nya tadinya ke kiri, jadi ke kanan. Beda sama kalau E-nya 1. Gitu. Nah, Pak, kalau misalnya E-nya 0 gimana? Nah, ini dia, lanjut lagi. Ada 3 kemungkinan ya soalnya.
Kalau E-nya 0, persamaan 1 tuh nggak dipakai. Nggak dipakai. Kita langsung aja pakai yang P sebelum sama dengan P sesudah. P sama dengan P aksen. M1 V1 ditambahin M2 V2 sama dengan, kalau nempel artinya dia barengan. M1 ditambah M2 dikalikan V aksen. Jadi kalau misalnya ini yang tidak lenting, kalau tidak lenting, itu tuh dia nempel. Karena nempel berarti masanya ditambah. V-nya bareng-bareng. Di sini kan dapat 35 nih. Dari mana Pak? Kota 35? Nah ini dari sini. 5 kali 10 ditambah 15 kali min 1. Sama dengan 20 dikalikan V aksen. Sehingga V aksennya akan sama dengan 35 bagi 20. 7 per 4 meter per sekon. Ke kanan. Ini lebih mudah kalau tidak lenting. Gitu. Oke, sampai sini tuh ada yang mau ditanya nggak? Saya tahu nih pusing, karena ini tiga kejadian. E1, E-nya 0,1, atau E-nya 0. Ini E-nya 0 ya di sini. Ini E-nya 0. Yang mudah yang mana? Yang E-nya 0. Karena masanya tinggal ditambah aja. Nggak usah pakai eliminasi segala macam. Kalau misalnya E yang 1 atau E yang 0,1, itu cenderung sulit. Bukan sulit sih. Cenderung rumit karena dia 2 kali kerjaan. Begitu. Itu ngomongin tumbukan. Nanti soal-soalnya nggak jauh dari kayak gini sih. Gitu. Wait. Cut. Sekarang jam 3.37. Kita lanjutin dulu. Itu tadi yang ngomongin tumbukan. Yang ketiga, kita ngomongin pantulan. Pantulan. Minggu depan kita akan bahas impuls ya. Sekarang momentum dulu aja. Pantulan itu apa? Pantulan adalah begini. Yang tadi saya bilang, ada bola jatuh, terus mantul kan. Terus balik lagi. Nah, ini tuh hak sesudah, hak ses berarti ya. Ini hak sebelum. Tapi dia mantul lagi. Tung. Sini. Nah, ini hak sesudah atau hak sebelum? Ayo, ini hak sesudah atau hak sebelum? Tergantung. Kamu ngelihatnya sama yang mana? Kalau kamu ngelihat kejadian yang kiri ini, kamu sesudahnya yang ini, sebelumnya yang ini. Tapi kalau kamu pengen pakai yang sebelah kanan, berarti sesudahnya yang ini misalnya A, ini B, ini C. Kalau kamu pengen lihat yang bagian AB, berarti sesudahnya yang B, sebelumnya yang A. Kalau pengen lihat yang BC, berarti sesudahnya yang C, sebelumnya yang B. Begitu loh, makanya saya lebih milih pakai ini H1, H2, H3. Ini H1, H2, H3. Di mana E itu rumusnya adalah tadi apa? HN plus 1 dibagi HN. Jadi kalau misalnya H-nya H2, ya ini H1 berarti. Begitu. Kalau H3 berarti H2. Nah, sekarang misal ada contoh soal begini. Ada contoh soal begini. Sebuah bola dijatuhin dari ketinggian 10 meter. Misalnya H1-nya 10 meter.
H2-nya ternyata pas mantul lagi itu 8 meter doang. Gak nyampe 10 meter lagi. Lah, kalau ada H3 berapa meter? Gitu. Pertama, kamu harus cari tahu dulu E-nya. Karena E-nya nilainya tetap. E sama dengan akar 8/10. Jadinya berapa? Akar 4/5. Nah, berarti nilai E-nya itu akar 4/5. Dan itu nilainya tetap. Nah, dari sini kita bisa cari tahu H3. Nilai E tadi dipakai lagi. E sama dengan akar H3, ya kan? Dibagi H2, dibagi 8. Sementara E-nya udah tahu nih, akar 4/5. Sama dengan akar H3/8. Dari sini ketahuan lah nanti. Kuadratnya sama-sama hilang, berarti 4/5 dikalikan 8 sama dengan H3. H3-nya berapa? H3-nya adalah 32 dibagi 5. Artinya 6,4 meter. Jadi kamu bisa memprediksikan berapa lama dia mantul sampai dia nyentuh tanah gitu. Berapa kali mantul sih biasa di soal deret aritmatika ya kayak gitu. Berapakah mantul lagi H4-nya? Ya cari lagi pakai E yang sama gitu. Begitu kawan-kawan. Itu yang pantulan.